Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Haya Bila Fauziah. NIM saya 231111353 dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Bakti Mulia Sukoharjo. Saya semester 2. Nah, di video kali ini saya akan mereview materi perkuliahan Bapak Bambang minggu kemarin, yaitu materinya tentang penerapan basis data. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke materinya. Nah, di slide ini penerapan basis data ini hampir di semua aspek pemanfaatan perangkat komputer dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan senantiasa berhubungan dengan data. Perangkat komputer dalam suatu organisasi atau perusahaan biasa digunakan untuk menjalankan fungsi pengelolaan sistem informasi yang sudah menjadi keharusan demi untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, keakuratan, kecepatan operasional organisasi perusahaan. Slide selanjutnya. Basis data merupakan salah satu komponen utama dalam setiap sistem informasi. Tidak ada sistem informasi yang bisa dibuat atau dijalankan tanpa adanya basis data. Secara lebih teknis dan nyata, bidang-bidang fungsional yang telah umum memanfaatkan basis data demi efisiensi, akurasi, dan kecepatan operasi antara lain adalah yang pertama ada kepegawaian. Nah, kepegawaian ini untuk berbagai perusahaan yang memiliki banyak pegawai. Yang kedua ada pergudangan. Nah, untuk perusahaan manufaktur, pabrik, grosir atau reseller, apotek, dan lain-lain. Yang ketiga ada akuntansi untuk berbagai perusahaan. Terus ada reservasi untuk hotel, pesawat, kereta api, dan lain-lain. Ada layanan pelanggan untuk perusahaan yang berhubungan dengan banyak pelanggan seperti bank atau konsultan. Langsung ke slide selanjutnya. Nah, sedang bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang memanfaatkan basis data sebagai komponen sistem informasi dalam organisasi dan perusahaan dapat berupa yang pertama ada perbankan. Nah, perbankan ini dalam melakukan pengelolaan data nasabah, data tabungan, data pinjaman, pembuatan laporan-laporan akuntansi, pelayanan informasi pada nasabah atau calon nasabah, dan lain-lain. Ada asuransi dalam melakukan pengelolaan data nasabah atau data pembayaran premi,
pemrosesan pengajuan klaim asuransi. Slide selanjutnya, ada rumah sakit dalam melakukan pengelolaan histori penyakit atau pengobatan pasien, menangani pembayaran perawatan, dan lain-lain. Ada produsen barang dalam melakukan pengelolaan data keluar masuk barang, dan lain-lain. Ini ada industri manufaktur dalam membantu pengelolaan pesanan barang, mengelola data karyawan. Terus ada pendidikan atau sekolah dalam melakukan pengelolaan data siswa, penjadwalan kegiatan perkuliahan, dan lain-lain. Slide selanjutnya, ada telekomunikasi dalam melakukan pengelolaan data administrasi kabel atau data pelanggan, menangani gangguan, dan lain-lain. Ini ada kelas pada pemakai basis data. Nah, kelas pada pemakai basis data merupakan proses yang digunakan untuk mengelompokkan pengguna basis data berdasarkan kebutuhan dan tingkat interaksi dengan sistem basis data. Nah, berikut adalah beberapa kelas pada pemakai basis data. Ini yang pertama ada pemakai khusus. Nah, pemakai ini berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen. Contohnya adalah pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional, tetapi untuk keperluan-keperluan khusus seperti aplikasi AI, sistem pakar, pengolahan citra, dan lain-lain. Yang kedua ada database administrator. Pemakai ini memiliki tugas instalasi database, update database, restore database, mengontrol pengguna yang mengakses ke database, memonitor database, mendaftarkan pengguna baru, membuat objek utama seperti tables, views, indexes. Terus ada memelihara sistem keamanan dan memelihara pemasukan data ke tape. Yang ketiga ada pengguna umum. Pemakai ini menggunakan basis data dalam berbagai kegiatan sehari-hari seperti pengelolaan data nasabah, akunting, semua transaksi perbankan, pengelolaan data reservasi, penjadwalan, pengelolaan pendaftaran, alumni, pengelolaan data customer, produk, penjualan, pengelolaan data produksi, persediaan barang, pemesanan, agen, pengelolaan data karyawan, gaji, pajak, dan pengelolaan data tagihan jumlah pulsa. Terus selanjutnya ada data scientist. Pemakai ini menggunakan basis data untuk mengembangkan model dan analisis data seperti data kuantitatif, data kualitatif, data interval, data rasio, dan data ordinal. Yang kelima ada pengguna basis data relasional. Pemakai ini menggunakan basis data relasional untuk mengelompokkan data ke dalam berbagai tabel dua dimensi
dengan lajur vertikal yang biasa disebut kolom atribut dan lajur horizontal yang biasa disebut baris data. Nah, sekian review materi perkuliahan Bapak Bambang minggu kemarin. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.